Bab 112 dibuntuti. Sebelumnya Valentino pernah datang berkali-kali ke sini sendirian. Bahkan pemilik restoran ini pun merasa sedih melihat sosoknya yang kesepian. Sekarang, Valentino dan gadis itu telah kembali bersama. Dia juga ikut merasa senang untuk mereka. "Terima kasih, bos. Terimalah uangnya," kata Valentino. "Tidak perlu. Aku juga tidak menyiapkan banyak makanan hari ini, jadi kamu tidak perlu membayarnya." Pemilik restoran ini melambaikan tangannya, lalu masuk ke dalam dapur untuk memasak mie. "Tunggu sebentar, biar malam ini aku sendiri yang memasakkan mie untuknya," kata Valentino sambil berdiri. "Tapi, baiklah, kamu sendiri yang memasaknya. Aku tidak perlu sibuk lagi." Pemilik restoran mie itu tertegun sejenak, lalu langsung menyetujuinya. Pemuda di samping tercengang melihat adegan itu. Kalau orang-orang tahu bahwa tuan muda Valentino dari keluarga Wijaya di kota Miracle akan memasak mie sendiri untuk seorang gadis, hal itu mungkin akan mengejutkan semua orang, bukan? Jika mie yang dimasak sendiri oleh Valentino dibawa keluar, para artis teratas maupun selebriti internet manapun pasti akan berebut untuk mencicipinya. Valentino melepas jas berekornya, lalu melipat lengan kemejanya sambil berjalan menuju dapur. Sementara itu, di sisi lain, keluarga Angel diam-diam turun ke lantai bawah dengan menerima tatapan keheranan para tamu di Hotel Four Seasons. 10 pengawal di belakang mereka bergerak diam, terlihat sangat tegas serta dingin seperti 10 menara besi. "Ayah, ibu, kalian pulang dulu. Valentino masih menungguku di sana," kata Angel kepada Mary dan David. Iya, cepat ke sana. Jangan biarkan Valentino menunggumu terlalu lama. Kami tidak akan mengganggu kalian," kata Mary sambil mengangguk. Namun, setelah berjalan 2 langkah, Mary berputar balik lagi. Dia mendekatkan mulutnya ke telinga Angel untuk berbisik. "Kalau kalian bermain sampai larut, jangan pulang lagi malam ini. Aku tidak akan membukakan pintu untuk kalian." "Ibu, apa yang kamu katakan?" "Aku dan Valentino masih harus menyesuaikan diri perlahan-lahan." Wajah Angel langsung memerah. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Mary? Aku tidak mengatakan apa-apa tentang hubungan kalian. Aku hanya ingin menghabiskan waktu berdua dengan ayahmu. Jadi, jangan ganggu kami. Tinggal di luar saja selama 1 malam. Benar tidak, David? Tanya Mary dengan sungguh-sungguh. Benar. David tidak berani berkata apa-apa, hanya mengangguk cepat untuk meresponnya. Angel merona malu, hanya bisa menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Angel juga mengerti pikiran Mary. Mary sudah ingin mempunyai cucu sejak lama. "Kalian cepat pulang saja ke rumah," desak Angel dengan malu. Mary dan David tertawa, kemudian masuk ke mobil dan pergi di bawah pengawalan pengawal. Kelima pengawal yang tersisa bertanggung jawab untuk mengantarkan Angel dengan selamat ke hadapan Valentino. "Nona Angel, ayo kita pergi juga. Tuan muda Valentino telah menunggu lama," kata pengawal berpakaian hitam dengan hormat. Angel mengangguk lalu naik ke Mercedes-Benz hitam. Kedua Mercedes-Benz hitam itu pun melaju kencang berdampingan depan dan belakang. Angel tentu saja duduk di mobil paling belakang. Hatinya sudah tidak sabar sekarang. Dia merasa sangat senang karena akan bertemu dengan Valentino sebentar lagi. Saat ini, Angel dan Valentino seperti pasangan yang sudah tidak bertemu selama 3 tahun. Kerinduan di hati mereka tidak bisa disembunyikan sama sekali. Angel tidak tahu apa alasannya, tapi dia sangat merindukan Valentino dan ingin bertemu dengan pria itu secepat mungkin. Kedua mobil perlahan meninggalkan daerah perkotaan yang ramai dan melaju ke jalan makadam. Seiring berjalannya mobil, jalanan menjadi semakin sepi dan orang-orang juga semakin berkurang. Saat ini, seorang pengawal berpakaian hitam yang duduk di kursi penumpang baris depan tiba-tiba menurunkan kaca mobil, lalu melirik kaca spion. Setelah melihat selama hampir 2 menit, wajah pengawal berpakaian hitam itu menjadi semakin serius. "Nona Angel, mohon kencangkan sabuk pengaman Anda." Pengawal berpakaian hitam itu segera menoleh, lalu berkata kepada Angel di kursi belakang. "Ada apa?" Angel bertanya dengan terkejut. "Apakah terjadi sesuatu?" "Tidak ada apa-apa. Kami akan mengantarkanmu dengan selamat kepada Tuan Muda Valentino. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, kami akan mempercepat laju mobil." Pengawal berpakaian hitam itu tersenyum sambil berkata, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Angel mengangguk, lalu memasang sabuk pengaman. Setelah melihat Angel mengencangkan sabuk pengamannya,
Pengawal berpakaian hitam itu segera mengangkat walkie-talkie di tangannya. Ido, percepat mobil hingga di atas 80 km per jam. Lalu belok kiri dan masuk ke dalam gang kecil. Angel tahu bahwa Ido adalah pengemudi mobil di depan. Ada apa, Kak Evan? Tanya Ido dengan sedikit serius. Tidak apa-apa, lakukan saja apa yang aku katakan. Kak Evan melirik kaca spion lagi, lalu berkata dengan tenang. Angel juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia perlahan menoleh untuk melirik ke belakang mobil. Dia melihat ada sebuah Centena hitam yang mengemudi sekitar 100 meter di belakang mereka. Awalnya situasi ini sangat normal, tetapi mobil itu mengikuti mereka pada waktu ini dan di jalan sesepi ini, itu jadi sedikit aneh. Sementara Kak Evan tahu dengan sangat jelas bahwa mobil ini telah mengikuti mereka sepanjang jalan. Sejak mereka meninggalkan Hotel Four Seasons, mobil itu telah mengikuti di belakang mereka. Sebagai seorang pengawal profesional yang memiliki kewaspadaan tinggi, Kak Evan merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam hal ini. Kalau itu hanya kebetulan, maka setelah mereka berbelok ke dalam gang kecil nanti, Centena hitam itu seharusnya akan melaju di depan mereka. Baik, jawab Ido. Dia segera menginjak pedal gas untuk mempercepat laju mobil hingga 100 km per jam. Kedua mobil itu mempercepat kelajuan secara bersamaan. Ketika hendak berbelok ke kiri, mereka perlahan-lahan melambat, kemudian berbelok ke gang kecil di tepi jalan. Setelah mengemudi sekitar 300 meter, Kak Evan segera memerintahkan orang-orang untuk berputar balik dan mematikan lampu mobil. Kedua mobil itu segera berbelok dalam sekejap dan berhenti di satu sisi tanpa lampu menyala. Angel tiba-tiba merasa sedikit gugup. Kemudian, Kak Evan memberikan sebuah tablet kepada Angel untuk membiarkannya menonton film sebentar. Akan tetapi, bagaimana mungkin Angel bisa menonton film sekarang? Bahkan jika dia bodoh, dia juga pasti sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres sekarang. Kak Evan dan yang lainnya duduk di dalam mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap lurus ke persimpangan yang baru saja mereka lewati. 10 detik berlalu, 30 detik berlalu. Tiba-tiba ada cahaya lampu menyala di persimpangan. Sesuai dugaan mereka, Centena hitam itu benar-benar berbelok ke persimpangan. Tampaknya mobil itu tidak tergesa-gesa. Ia seperti seekor cheetah yang sangat sabar, sedang mendekati mangsanya selangkah demi selangkah. Gawat! Gumam Kak Evan pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengangkat walkie-talkie lagi dan berkata, "Semuanya segera pergi dari sini, Ido berjaga di depan." Ido bergerak dengan sangat cepat. Dia segera menyalakan mobil, lalu langsung menyalakan lampu sorot jauh. Di malam yang gelap ini, pengemudi mobil di depan akan buta untuk sesaat karena tiba-tiba dirangsang oleh lampu sorot jauh. Sesuai dengan dugaannya, Centena hitam itu benar-benar berhenti. Ido memanfaatkan waktu luang ini untuk menginjak pedal gas dan melesat seperti anak panah yang ditembakkan dari busur. Mobil yang ditumpangi Angel juga mengikuti. Evan segera menginjak pedal gas dengan kencang. Bab 113 targetnya adalah Angel. Terdengar suara deru mesin mobil berturut-turut di jalan yang gelap itu. Ido dan Kak Evan tampak sangat serius. Mereka mempercepat laju mobil sambil mengawasi Centena hitam di seberang mereka. Ketika kedua mobil berpapasan dengan Centena hitam, Kak Evan melirik ke dalam Centena itu dengan tajam. Ternyata benar sesuai dugaannya. Dia samar-samar melihat bahwa setidaknya ada 6 atau 7 orang yang duduk di dalam mobil itu. Kalau ini adalah hari biasanya, bahkan jika mereka berjumlah 10 orang, Kak Evan dan yang lainnya juga akan berani menunggu mereka turun dari mobil dan melihat apa yang akan mereka lakukan. Dengan kualitas fisik mereka yang sering dilatih, orang biasa pasti tidak akan bisa melawan mereka. Kak Evan bahkan bisa melawan 2 atau 3 orang sekaligus dengan fisik tubuhnya itu. Namun, kali ini situasinya berbeda. Sekarang misi terpenting mereka adalah mengantar Angel ke sisi Valentino. Mereka tidak bisa memedulikan hal-hal lain. Demi keselamatan Angel, mereka tidak berani bertindak seperti itu. Jika tidak, kalau terjadi apa-apa dengan wanita tuan muda Valentino, nyawa mereka tidak akan cukup untuk mempertanggungjawabkannya. Tak lama kemudian, semua orang langsung melihat bahwa Centena hitam yang telah mereka tinggalkan jauh di belakang. Tiba-tiba dia berbalik dan membuntuti mobil Kak Evan lagi. Kak Evan berekspresi masam dalam sekejap. Tadi, dia hanya sedikit curiga pada mereka, tapi sekarang dia sudah bisa mengonfirmasi tebakannya. Ternyata Centena hitam itu memang menargetkan mereka.
Kak Evan segera berpikir bahwa target dari orang-orang itu kemungkinan besar adalah Angel. Karena mereka hanyalah anak buah yang baru saja tiba di kota Neo. Mereka bahkan tidak mengenal siapapun di sini. Bagaimana mungkin mereka sudah menyinggung orang lain? Percepat, kata Kak Evan kepada walkie-talkie dengan suara yang berat. Ido meresponnya, lalu mempercepat laju mobil lagi. Kecepatannya tiba-tiba meningkat tajam. Kak Evan, apakah Valentino sudah menyinggung seseorang? Tanya Angel dengan sedikit gugup. Nona Angel, jangan panggil aku seperti itu. Panggil aja aku Evan, kata Kak Evan sambil melambaikan tangannya. Bercanda, ya. Angel adalah wanita tuan muda Valentino. Bagaimana mungkin dia berani menjadi kakaknya? Bahkan orang-orang seusia Hendrik juga harus dengan hormat memanggil Angel dengan sebutan Nona Angel ketika bertemu dengannya. Baik, katakan padaku, apakah Valentino sudah menyinggung seseorang? Tanya Angel lagi. Hal ini masih belum bisa dipastikan, tapi aku yakin mereka pasti tidak berniat baik. Nona Angel, pegangan yang kuat. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, kita akan menyingkirkan mereka dulu. Jawab Kak Evan dengan suara yang dalam. Dia bisa diutus untuk melindungi Valentino sudah menunjukkan bahwa dia bukanlah pemula yang tidak berpengalaman. Tingkat ketelitian Kak Evan bahkan lebih baik daripada beberapa pejabat lainnya. Sebelum mengetahui latar belakang dan apakah orang-orang itu memiliki bala bantuan, Kak Evan tidak berani berurusan dengan mereka. Brum, brum. Mesin mobil kembali menderu. Kecepatan putaran mobil mencapai hampir 5.000 revolusi per menit dan terus melonjak tinggi. Mereka langsung berbelok ke jalan raya dan mulai kabur. Saat ini, performa mobil yang bagus akan terlihat dengan sangat jelas. Meskipun sentena hitam di belakang mereka juga melaju hingga titik maksimal, ia tetap tidak bisa menandingi performa Mercedes-Benz. Jarak antara kedua belah pihak terus melebar dan semakin jauh. Akhirnya, setelah berbelok di tikungan, sentena hitam itu berhasil disingkirkan dan tidak terlihat lagi. Puh! Pengemudi mobil menghela napas panjang. Jangan lengah, aku tidak tahu apakah mereka memiliki bala bantuan lain atau tidak. Kak Evan segera mengingatkan orang-orang ketika melihat beberapa orang mulai lengah. Ketika Ido dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka kembali waspada. Mereka selalu percaya pada penilaian Kak Evan. Selama ini, Kak Evan tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Kak Evan, bagaimana kalau kamu melaju di depan saja? Aku akan memperlambat dan menghalangi sentena hitam itu. Tiba-tiba terdengar suara Ido dari walkie-talkie. Selama keselamatan Angel dapat dijamin, mereka akan mengesampingkan keselamatan mereka sendiri. Kak Evan terdiam sejenak. Setelah mempertimbangkannya berulang kali, pada akhirnya dia tetap menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kamu cukup memimpin jalan di depan. Aku akan mengawasi situasi di belakang. Kalau terjadi sesuatu, kami akan mempercepat dan kalian tinggal di sini untuk menghalangi mereka. Pastikan wanita tuan muda Valentino tiba ke sisi tuan muda Valentino dengan selamat. Suara Kak Evan tidak keras, tapi nadanya sangat serius dan tegas. Angel merasa terharu untuk sesaat. Betapa hebatnya Valentino sehingga para pengawal ini mau berkorban untuknya. Setelah itu, semua orang pun berhenti berbicara dan melaju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, tiba-tiba sebuah cahaya menyala di depan mereka. Muncul sebuah sedan hitam kecil lagi. Pada saat ini, Ido dan pengemudi sedan itu sama-sama menyalakan lampu sorot jauh dan saling menerangi satu sama lain. Detik berikutnya, mereka mengubah lampu sorot jauh ke lampu sorot dekat secara bersamaan lagi. Dalam waktu yang begitu singkat, Ido dan Kak Evan telah memprediksi situasi di sisi depan. Hanya ada satu orang di dalam mobil itu, dia melewati kedua mobil itu dengan tidak tergesa-gesa, tampak sangat normal. Kak Evan, semuanya normal. Terdengar suara Ido di walkie-talkie. Namun, Kak Evan malah menggelengkan kepalanya dengan semakin serius. Kak Evan tiba-tiba memberi perintah. Ido, kamu melambat. Kami akan melaju di depan. Ido sedikit bingung apakah Sentana di belakangnya mengejarnya. Ketika melihat melalui kaca spion, Ido tidak melihat apapun di kegelapan itu. Akan tetapi, Ido tidak bertanya lagi, hanya melaksanakan perintah Kak Evan. Tak lama kemudian, kedua mobil itu pun bertukar posisi. Kali ini, mobil Angel berada di depan, sementara mobil Ido mengikut di belakang. Kedua mobil itu mempercepat kelajuan lagi.
Jika mereka melaju dengan kecepatan ini, mereka akan mencapai jalan Makadam paling lama 20 menit dari sekarang. Di saat seperti ini, Kak Evan semakin tidak tenang. Instingnya memberitahunya bahwa di saat mereka hampir selamat, semakin besar kemungkinan akan terjadi kecelakaan. Jadi, dia sama sekali tidak lengah. Tatapannya yang tajam terus melihat ke sekeliling. Jika ada sedikit perubahan, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia merasa musuh pasti memiliki tujuan untuk mengikuti mereka. Orang-orang itu pasti tidak akan menyerah begitu saja jika tidak berhasil mengejar mereka. Begitu kedua mobil mencapai persimpangan berikutnya, kecelakaan pun terjadi. Ketika lampu hijau menyala, Evan langsung mempercepat laju mobil yang ditumpangi Angel, lalu melewati persimpangan. Ido di belakang juga mengikuti. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, sebuah cahaya yang sangat terang menyala. Lampu ini menyala dari jalan di sisi kiri Ido. Ido refleks melihat ke belakang, tapi matanya tidak bisa melihat karena cahaya yang terang itu. Sebelum kehilangan penglihatannya, dia sepertinya melihat sebuah mobil. Tidak, bukan seperti, tapi benar-benar ada mobil di sana. Truk itu adalah sebuah truk sampah yang beberapa kali lipat lebih besar dari Mercedes-Benz. Truk itu sedang melaju ke depan dengan lampu depan menyala terang. Lampunya sangat menyilaukan sehingga meskipun mereka mengemudi di lampu merah saat ini, mereka juga tidak bermaksud untuk memperlambat kelajuan. Ia bagaikan seekor binatang buas yang tiba-tiba muncul di malam hari, kemudian menabrak mobil Ido. Bab 114 di mana Angel. Suara yang keras seperti granat tiba-tiba terdengar hingga memekakan telinga semua orang. Kedua mobil dan truk itu bertabrakan dalam sekejap. Truk sampah besar itu langsung menabrak sisi mobil Ido. Krak-krak bang! Mobil Mercedes-Benz sama sekali tidak sebanding dengan truk sampah besar itu, ia langsung terbalik dalam sekejap mata. Dengan hantaman yang kuat, mobil Mercedes-Benz itu terus berguling-guling di tanah. Sementara truk sampah itu masih tidak bermaksud untuk melambat, ia terus bergerak maju untuk menabrak mobil kedua. Kondisi nyawa orang-orang di Mercedes-Benz masih belum diketahui. Kak Evan yang sedang duduk di mobil pertama, tiba-tiba berbalik ketika mendengar suara itu. Dia melihat ke belakang dengan mata terbelalak. Di bawah lampu jalan di persimpangan, truk sampah itu mendorong Mercedes-Benz hingga puluhan meter sebelum perlahan-lahan berhenti. Angel juga melihat ke belakang sambil menganga dengan terkejut. Apakah Ido dan yang lainnya mengalami kecelakaan mobil? Kak Evan tanpa sadar mengutuk. Sialan! Berhenti! Cepat selamatkan mereka! Teriak Angel. Namun, Kak Evan tidak melakukan itu. Dia segera mengeluarkan walkie-talkie dan berteriak. Ido? Ido? Apa yang terjadi? Bagaimana situasimu sekarang? Beberapa saat kemudian, terdengar suara yang lemah dari walkie-talkie. Kak Evan, bawa Nona Angel, lari! Cepat lari! Jawab Ido. Kemudian tiba-tiba terdengar bunyi bruk. Terdengar jelas bahwa walkie-talkie itu telah jatuh ke samping. Mata Kak Evan dalam sekejap memerah. Dia menoleh ke belakang sekali lagi. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan berkata, Berhenti! Kamu bawa Nona Angel pergi, aku akan kembali ke sana. Kak Evan berkata dengan mata merah, kemudian mengeluarkan sebuah belati dari pinggangnya dengan tatapan mengerikan. Kak Evan, tenang. Keselamatan Nona Angel adalah yang terpenting sekarang. Teriak pengemudi itu. Kak Evan terdiam selama 10 detik, lalu berbaring di kursi belakang. Baik, ayo kita antar Nona Angel ke Tuan Muda Valentino, kata Kak Evan dengan suara serak. Pengemudi itu mengangguk, kemudian menginjak pedal gas sampai ke bawah dan melesat seperti seekor cita. Tidak perlu. Kalian cepat kembali dan selamatkan mereka. Selamatkan mereka, seru Angel yang sudah hampir menangis. Dia tidak pernah mengalami hal seperti itu, jadi saat ini dia merasa sangat ketakutan. Dia tidak akan lupa bahwa Ido dan yang lainnya mengalami kecelakaan karena melindunginya, jadi dia sangat terharu. Jika Kak Evan tidak melakukan keputusan itu barusan, mungkin mobil yang ditabrak adalah mobil yang ditumpangi Angel. Sialan! Mobil itu pasti pergi ke sana untuk mencari informasi. Mereka tahu bahwa Nona Angel ada di mobil kedua, kata pengemudi itu dengan sangat marah. Kak Evan sangat sedih, tetapi juga bersyukur. Mereka boleh mati,
tetapi tidak boleh terjadi apa-apa pada Angel. Oleh karena itu, dia beruntung telah membuat keputusan yang bijaksana sebelumnya dan membiarkan mobil mereka bertukar posisi. Jika tidak, Angel pasti sudah mengalami kecelakaan. Bahkan jika kantong udara di Mercedes-Benz bisa melindungi mereka dengan baik, mereka juga pasti akan terluka. Ayo kita pergi dulu. Tunggu sampai kita bertemu dengan Tuan Muda Valentino, kemudian baru kita selamatkan Ido dan yang lainnya, kata Kak Evan dengan suara yang dalam. Kak Evan mau memberitahu Tuan Muda Valentino tidak? Tanya pengemudi itu. Jangan! Kak Evan langsung melambaikan tangannya untuk menolak. Hubungi Rizky diam-diam dan minta dia untuk memimpin pasukan dan datang membantu kita. Jangan beritahu Tuan Muda Valentino dulu. Setelah berpikir 2 kali, pengemudi itu mengerti apa yang dimaksud Kak Evan. Jika Valentino tahu bahwa Angel dalam bahaya, dia pasti akan datang sendiri. Akan tetapi, situasi di sini masih tidak jelas. Kak Evan tidak tahu apakah musuh masih memiliki bala bantuan lain atau tidak. Bagaimana jika berurusan dengan Angel hanyalah sebuah kedau dari musuh, tapi target mereka yang sebenarnya adalah Valentino. Keselamatan Angel sangat penting bagi mereka, tetapi keselamatan Valentino berkali-kali lipat lebih penting daripada keselamatan Angel. Oleh karena itu, Kak Evan tidak berani membiarkan Valentino datang ke tempat berbahaya seperti ini sebelum dia mengetahui keseluruhan masalahnya. Di belakang, di persimpangan, truk sampah masih menahan Mercedes-Benz. Tidak ada gerakan sedikit pun dari Mercedes-Benz, seolah-olah tidak ada orang di dalamnya. Sentena hitam akhirnya berhasil menyusul mereka dan mobil SUV lainnya juga mengikutinya. Seorang pemuda turun dari mobil SUV dengan senyum licik di wajahnya, kemudian berjalan lurus menuju lokasi kejadian. Sah, dari Senten dan truk sampah itu, turun 20 hingga 30-an orang. Orang-orang itu memegang senjata seperti pipa baja atau sejenisnya dengan wajah galak dan jahat. Tampak jelas bahwa mereka bukanlah orang baik. Apakah semua kamera pengawasan di sekitar sudah dihancurkan? Tanya pemuda itu sambil mencibir. Semuanya sudah dihancurkan, Tuan Muda Rain? Jawab seorang pria berwajah keriput dengan suara yang dalam. Pemuda itu adalah Rain. Rain tersenyum puas, lalu berjalan lurus menuju Mercedes-Benz itu. Angel, apakah kamu tahu berapa banyak rencana yang telah aku buat untukmu? Jika aku tidak membuat rencana yang cukup, kamu pasti sudah kabur. Rain tersenyum bangga sambil berjalan mendekati Mercedes-Benz yang telah hancur itu. Sekarang, dia merasa sangat puas. Bukankah Valentino ingin merayakan ulang tahun pernikahan ketiga dengan Angel? Kalau begitu, aku, Rain, akan memberinya sebuah hadiah besar. Aku sendiri sangat menyukai hadiah ini. Angel, apakah kamu sudah mati? Coba keluarkan suara kalau kamu belum mati. Aku akan menyelamatkanmu dan membawamu pergi untuk bersenang-senang. Haha. Rain tertawa keras, lalu menendang Mercedes-Benz itu. Namun, tidak ada gerakan sama sekali dari dalam mobil. Rain berhenti mencibir, kemudian membungkuk untuk melihat ke dalam mobil. Pada saat ini, semua jendela Mercedes-Benz itu sudah pecah, jadi Rain dapat melihat pemandangan di dalamnya dengan jelas. Pada detik berikutnya, Rain tercengang. Total ada 3 pengawal berpakaian hitam di dalam mobil, termasuk pengemudi mobil itu. Mereka semua sedang dalam keadaan koma saat ini. Namun, Rain tidak menemukan sosok Angel. Senyum di wajah Rain perlahan membeku. Kemudian, dia berbalik untuk menarik seorang pria muda di sampingnya. Bukankah kamu memberitahuku bahwa Angel ada di mobil kedua? Kamu yang memberitahuku itu. Lalu, sekarang di mana Angel? Rain sangat marah. Hal yang dia pikirkan berhasil ternyata terjadi hal di luar dugaan. Hal yang lebih konyol lagi adalah dia baru saja berbicara begitu banyak dengan Angel di depan mobil Mercedes-Benz itu. Setelah dipikir-pikir lagi, tindakannya itu benar-benar tindakan idiot. Tidak, Tuan Muda Rain. Aku benar-benar melihatnya. Saat itu, hanya ada 3 orang di mobil depan. Gadis itu benar-benar duduk di mobil kedua. Pemuda itu sangat terkejut. Dia juga tidak mengerti kenapa bisa seperti ini. Lalu, sekarang di mana dia? Rain masih menarik kerah pemuda itu erat-erat. Apakah mungkin kita sudah menabrak mobil yang salah? Tanya pria muda itu dengan suara pelan. Sialan! Aku sudah memastikan mobil yang benar sebelum menabraknya, mobil yang itu sudah kabur. Kata pengemudi truk sampah itu
kemudian meludah dengan jijik. Ryan merasa sangat marah, ternyata Angel telah kabur. "Sialan, apakah masih ada pasukan kita di depan?" tanya Rain dengan mata memerah. "Masih ada satu pasukan di persimpangan berikutnya. Kita telah menyiapkannya karena takut terjadi kecelakaan," jawab seseorang dengan cepat.